Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Wayanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Habaib al-fadhil dan ulama al-ajillah. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa, tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Yakum wal furqan, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam sholat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam i'tikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatruku, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innalah mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap di depan Laut Merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama ada Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana, Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti, dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti dia tertangkap, nanti kau ditangkap.
Kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdi, bersama kepada Allah, sedangkan bersama engkau hanya ada setan neraka. Allahu Akbar. Terima kasih. Maaf segala kehilangan. Al-Fakir, Al-Samad, hamba Allah. Terima kasih kepada para hamba. Terima kasih kepada para ahli ulama. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Nah baiklah ya kawan, akhirnya sebagai penutup saya ingatkan, sebelum NKRI lahir, sebelum nama Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, saudara, sebelum jauh sudah, sebelum ada partai-partai, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, buka sejarah. Siapa yang melawan penjajah, saudara? Yang melawan penjajah adalah ulama dan santri. Saudara, saya kasih contoh beberapa pondok pesantren. Di Sumatera itu ada pondok pesantren Mustofawiyah. Itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara. Sebelum Indonesia lahir. Di Jawa Timur ada pondok pesantren Sidogiri, saudara. Itu umurnya kalau tidak salah sudah hampir 300 tahun, saudara. Sebelum ada Indonesia. Pondok pesantren Tambak Beras 200 tahun, pimpinan usaha, salah satu pendiri NU yang mendirikan pondok pesantren Tambak Beras, ya. Artinya kalau 200 tahun duluan mana? Pesantren apa Indonesia? NKRI apa Indonesia? NKRI atau pesantren? Pejabat yang sekarang atau kiai? Jadi jangan begitu udah merdeka dapat jabatan gaji gede enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Jadi keluar lagi dah tuh ya. Udah kangen 3 tahun setengah nggak keluar. Takbir! Takbir! Mestinya betul yang dikatakan oleh Kiai Sukron tadi. Kalau ada ulama-ulama yang kritis, ajak bicara. Ajak bicara ya ikhwan. Bukan ulama dikriminalisasi. Ulama dikriminalisasi, santri ditangkepin apa? Ente belum lahir, ulama udah berjuang. Ente belum lahir, santri udah berjuang. Justru akhirnya NKRI, merdekanya Indonesia, dengan izin Allah berkat perjuangan para ulama dan santri. Sekarang saya mau tanya, ulama dan santri yang berebut kemerdekaan, sekarang kemerdekaan ini mau direbut oleh kaum oligarki, oleh para koruptor, oleh para bangsa-bangsa, oleh para bajingan yang ingin menghancurkan negeri. Anda ridho tidak? Ridho tidak? Siap jaga kemerdekaan? Siap jaga warisan ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Undang-Undang Dasar 1945? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Takbir! Siap sikap para pengkhianat? Siap sikap para bajingan? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, Indonesia adalah warisan paling utama. Ulama dan santri memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Dia Pangeran Diponegoro, sudah. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol. Bagaimana pakaiannya? Pakai sorban? Pakai jubah? Pakai imamah? Nggak pakai piki polisi? Nggak pakai baju tentara? Loh kenapa? Karena belum ada. Tentara, polisi lahir belakang. Bahkan yang mendirikan tentara, saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Siapa dia? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Jadi yang diriin TNI siapa? Ustadz Madrasah Ibtidaiyah. Saudara, coba lihat. Jadi jangan meremehkan, jangan sekali-kali meremehkan daripada jasa para ulama. Betul? Itu saya sampaikan sekali lagi kepada pemerintah. Kita ajak, ayo pemerintahan Jokowi saat ini, kami para habaib, para ulama mengajak Anda dengan jajaran Anda, menteri-menteri Anda, semua pejabat negara ini, ayo kita revolusi. Lah, kita perbaiki. Maaf, apa yang sudah berlalu baik kita anggap sudah berlalu, tapi ke depan ini harus semua berubah. Yang kemarin bohong, besok nggak boleh bohong lagi. Yang kemarin khianat, besok nggak boleh khianat lagi. Yang kemarin ingkar janji, besok nggak boleh ingkar janji lagi. Yang kemarin ulama dikriminalisasi, besok tidak boleh lagi mengkriminalisasi ulama. Yang kemarin pembiaran terhadap penodaan agama,
penghina agama dibiarkan dilindungi. Besok nggak boleh ada penodai agama yang dibiarkan. Betul? Setuju? Saya makanya kalau pemerintahan Jokowi melakukan itu, saudara, kita senang tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Jadi benar yang tadi dikatakan Kiai Sugro, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan, sudah. Siap jadi musuh ketidakadilan? Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Takbir! Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min hummah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu saja yang saya sampaikan ya kawan. Terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar lagi karena memang hari-hari ini sangat melelahkan, tapi nikmat. Gak lelah tapi bukan hanya nikmat juga barokah. Dan alhamdulillah semalam Saudara Gubernur Jakarta DKI Anies Baswedan datang dengan rombongannya. Kita berbincang, bersilaturahmi, dan sore ini, malam ini juga masih banyak tamu mau datang. Bahkan malam nanti ada dari Dewan Pimpinan PKS ya kawan, Dr. Salim Al-Jufri dengan jajarannya. Dr. Habib Salim Al-Jufri juga akan datang kemari malam nanti. Jadi memang kamu bergantian, bergiliran. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu semua, dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penerimaan tamu, pelayanan tamu, atau ada yang datang dari daerah belum sempat salaman, belum sempat lebih dekat lagi, tolong dimaklumi. Jadi setelah acara ini kita tutup, kami minta Yusufron Makmun, Gus Aam, begitu juga di sini ada Gus Koyum, saudara. Gus Koyum ini juga orang tuanya, kakeknya juga salah satu pendiri NU, saudara. Jadi Gus Koyum, Gus Aam ini keluarga besar pendiri NU, dan Kiai Sugron Makmun nggak ada yang nggak kenal, saudara. Ini sepupunya NU, saudara. Diakui atau tidak diakui secara struktural, beliau orang tuanya NU, saudara. Jadi kalau ada mengatakan FPI anti NU, saudara, itu fitnah, bohong.